Memang saya buat pagi karena memang siang nanti saya ada kegiatan. Jadi untuk konsep perkuliahan kita, konsep perkuliahan kita, saya akan menyampaikan yang sudah saya rangkum dalam materi sebentar. Oke, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama daring via Zoom, seperti yang sudah kita lakukan seperti biasa sekarang, di mana nanti tiap minggunya secara reguler, jika tidak ada hal-hal yang mendesak, akan selalu dilakukan daring via Zoom ya. Kemudian kegiatan-kegiatan via Zoom sendiri, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk melakukan praktikum menggunakan Corel. Jadi memang keinginan saya adalah tidak hanya memberikan materi praktikum hanya dengan video, tapi juga melibatkan kalian ya bersama dengan saya untuk bersama-sama kita memulai Corel Draw, kemudian mungkin beberapa langkah atau beberapa teknik yang bisa dilakukan. Nah, karena di sini saya juga kemarin tidak meng-hire asisten, mungkin bisa juga kalian jika ada salah satu atau salah sekian teman yang sudah expert di bidang desain ya, terutama untuk Corel Draw, itu bisa direkomendasikan ke saya. Jadi setidaknya ketika kemudian saya memberikan materi dalam bentuk video atau dalam konsep-konsep lain, itu kalian juga bisa mempelajari kembali dengan bersama-sama dengan teman-teman kalian. Nah, jadi salah satu kelebihan dari Corel itu sendiri adalah bagaimana Corel bisa membuat desain ya dengan spesifikasi yang memang dapat kita buat sedetail mungkin. Berbeda dengan Photoshop karena di sini Corel itu lebih fokus kepada pembuatan grafis yang dimulai dengan titik. Ya. Kenapa titik? Karena biasanya ketika kalian sudah membuat desain dengan Corel Draw, desain yang kalian akan buat itu harus dilihat dan harus diperbaiki sedetail mungkin. Ya. Konsep Corel itu sendiri adalah membuat create ya, berbeda dengan Photoshop. Ya. Kalau ketika kita ingin membuat suatu bentuk desain, berarti kita harus mengaplikasikan sedetail mungkin. Jadi biasanya kalau ketika kalian menggunakan Corel untuk membuat atau mengedit desain, kalian akan bisa ngezoom ya sedetail mungkin dan tidak akan pecah ya untuk resolusinya, karena memang Corel sendiri sudah menentukan standar minimal yang bisa dibuka oleh Corel Draw. Nah, jika suatu media objek itu dianggap tidak memenuhi standar minimal Corel, dia tidak akan bisa terbuka dengan Corel. Nah, beda kan kalau Photoshop kan. Ketika kita menggunakan Photoshop sudah tidak menentukan standar minimalnya, tapi ketika kemudian dianggap kurang dari standar yang ditentukan oleh aplikasi, Photoshop hanya kemudian menunjukkan dengan gambar resolusi gambar yang tidak bisa dibuka, pecah dan sebagainya. Nah, itu kan hal yang tidak bisa disolusikan ya, karena dari awal juga Photoshop hanya didesain untuk mengedit. Tapi ketika kita membuat, itu memang salah satu aplikasi yang sangat banyak digunakan adalah Corel Draw. Pak, kalau misalkan Canva gimana, Pak? Ya, Canva itu sebenarnya salah satu aplikasi online yang
memuat template-template hasil ya, hasil template-template yang dikembangkan salah satunya dengan Corel ya. Dia lebih mengadopsi konsep Microsoft Publisher sebenarnya, di mana mereka menyediakan beberapa template-template yang memang sudah sering digunakan orang atau masyarakat secara umum dalam membuat desain. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian kita cukup merubah saja konsep template itu dan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kekurangannya adalah karena itu desain dengan template sudah jadi, otomatis kalian hanya bisa menyesuaikan template yang ada. Ketika kita ingin menambahkan objek, kita ingin menambahkan beberapa hal yang berhubungan dengan kriteria desain kita tidak bisa memaksimalkan itu karena memang mereka hanya mensupport template yang sudah terbentuk dan tidak bisa menambahkan lagi ya beberapa template-template di luar yang sudah ada di sana. Walaupun kalian bisa masih diberikan option untuk menambahkan beberapa tampilan ya, tapi kan itu sangat dibatasi dengan template yang mereka sediakan. Jadi seperti itu. Ya, ketika kita ingin membuat sebuah desain yang simple, cepat, ya kita cukup menggunakan beberapa aplikasi online. Tapi ketika kalian ingin menumpahkan semua kreativitas kalian dalam membuat desain, ketika kalian ingin secara profesional, ya memfokuskan kegiatan kalian dalam mengubah sebuah desain, berarti kalian butuh CorelDRAW. Ya, sebuah aplikasi yang memang didesain untuk digunakan dalam membuat, ya bukan mengedit, istilahnya seperti itu. Makanya ketika kalian bertanya kenapa kita nggak pakai Photoshop saja Pak, karena memang Photoshop itu didesain untuk mengedit sebenarnya, bukan membuat. Bisa nggak sih Pak? Tapi kan memang banyak yang menggunakan itu dengan untuk membuat desain. Bisa. Kalau kemudian ditanyakan seperti itu, bisa sih sebenarnya. Tapi karena konsep awalnya adalah digunakan untuk mengedit, otomatis hasilnya tidak akan lebih maksimal dibandingkan Corel ketika akan digunakan untuk membuat. Ya, membuat itu berarti kan dari nol kan. Karena basic Corel itu sendiri itu memang titik dan garis. Ya, berbeda dengan Photoshop yang memang dia mengkolaborasikan dengan beberapa resolusi gambar. Ya, oke. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran yang kedua adalah diskusi. Saya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, saya akan selalu membuka forum diskusi setelah kalian mengumpulkan tugas praktikum. Apa tujuan saya? Tujuan saya adalah ketika kita saling menuliskan beberapa informasi ke forum diskusi, ya harapan saya semua orang, karena saya wajibkan untuk ikut diskusi, itu membaca catatan apapun yang dituliskan oleh saya dan teman-teman yang lain. Dengan membaca catatan yang sudah ada, setidaknya ada beberapa informasi yang bermanfaat dan bisa digunakan untuk lebih memahami tata cara penggunaan Corel. Jadi misalkan nih terkadang gini kan, ketika kita ingin bertanya, tapi mungkin kita belum bisa menyampaikan secara langsung gitu kan. Nah, ini ada satu media nih yang memang konsepnya sama, saling bertanya dan saling menjawab, tapi yang biasanya dilakukan secara verbal, sekarang kita lakukan dengan cara tertulis seperti itu. Nah, ada beberapa orang yang mungkin lebih nyaman mengekspresikan sesuatu dengan tulisannya. Nah, ketika kemudian diminta untuk menyampaikan secara verbal, ternyata tidak semaksimal ketika disampaikan dalam bentuk tulisan. Nah, salah satu tujuan diskusi ini sendiri, dan memang dari beberapa kali ya pada beberapa mata kuliah, ketika saya menerapkan konsep diskusi, ternyata
cukup membantu untuk memaksimalkan beberapa hal yang memang tidak bisa disampaikan secara verbal. Itu tadi ya contohnya ya. Terkadang ada juga hal-hal baru yang masih ditemukan oleh teman-teman yang lain yang tidak ditemukan oleh expert. Jadi misalkan seperti ini. Terkadang kan karena kita sudah terbiasa menggunakan aplikasi ya, contohnya Corel, ya otomatis kita hanya fokus kepada fitur-fitur utama. Kita hanya fokus kepada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengedit atau kemudian mengkreasikan beberapa hal. Namun ternyata ketika kemudian seorang yang memulai mempelajari secara basic atau otodidak ya, kemudian mencoba menggunakan aplikasi ini, mungkin karena dia merasa baru coba-coba, akhirnya mencoba dengan beberapa cara dan secara tidak langsung terkadang ada yang menemukan shortcut baru atau cara-cara baru untuk mempercepat ya dengan beberapa teknik yang berbeda. Nah, itu kan biasa menjadi sebuah informasi baru yang juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang kemudian dikatakan sebagai expert misalkan. Itu tidak menutup kemungkinan di saya. Jadi ketika saya menggunakan aplikasi mungkin ya tata cara saya dan kalian itu ada yang berbeda. Nah, itu bisa menjadi sebuah ilmu baru bagi saya ketika saya ingin lebih berkembang. Nah, di kalian pun sama. Ketika kalian biasanya kan kalian mahasiswa itu kan lebih cepat ya beradaptasi, lebih cepat untuk berkembang, lebih cepat untuk memahami beberapa kegiatan. Nah, itu tadi bisa saling sharing ke teman-teman yang lain secara tertulis. Itu sih harapan saya dengan diskusi. Jadi, memang nanti ketika kalian mengumpulkan tugas praktikum, saya akan minta kalian menuliskan semuanya di sana. Kemudian saya juga akan bertanya, teman-teman kalian bertanya, dan kalian wajib untuk menjawab pertanyaan itu. Itu tujuannya ya. Ada beberapa poin-poin yang mungkin akan lebih mudah tertangkap ketika komunikasi tertulis itu digunakan. Nah, makanya memang wacana-wacana itu penting menurut saya ketika kita melakukan pembelajaran secara daring, ya kan? Ya daring itu kan kita kan seperti sekarang nih standby di belakang di depan layar. Apalagi saya tidak on cam, kalian tidak on cam kan. Terkadang kan mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Terkadang ada beberapa menit kita miss dan sebagainya. Apalagi berhubungan dengan sinyal kayak saya kemarin ketika saya diskusi dengan kalian, saya mulai daring dengan kalian kan kemarin kan tahu-tahu mati lampunya. Dan ternyata untung ya nggak jadi digeser sore ya. Ternyata itu baru ditangani dan bisa hidup kembali tadi jam 2 pagi. Ya kan ketika kita nanti nungguin sampai sore juga ternyata percuma. Karena memang ada beberapa yang trafo yang terbakar atau apa saya lupa. Oke, kemudian setelah diskusi metode pembelajaran yang saya gunakan adalah materi PJJ atau layar. Nah, materi yang dimaksud di sini ya seperti yang sudah kalian lihat di layar. Nanti saya akan selalu memberikan materi-materi yang saya terapkan dan gunakan, baik itu secara teori maupun praktikum. Kemudian mungkin saya juga akan menambahkan beberapa sumber-sumber yang bisa kalian terapkan dan bisa kalian lihat, gunakan untuk lebih memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Kemudian nanti ketika saya ada beberapa panduan resmi lah pastinya, saya akan masukkan juga dalam PJJ. Jadi manfaatkan materi-materi itu secara maksimal. Apalagi kan memang sekarang kan salah satu syarat tercatat sebagai peserta ya yang mengikuti perkuliahan selain memang ID-nya terlihat di Zoom ya. Mahasiswa melakukan aktivitas dengan mendownload materi gitu kan.
Nah, kayak sekarang nih di layar tuh ada 2 materi yang standby di sana ya. Karena secara administrasi harusnya kita memang hari ini nggak ada praktikum ya. Apalagi saya juga mengambil start duluan sebelum Bu Indah. Seharusnya saya siang ya. Jadi saya cuma menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan perkuliahan kita nanti secara semester. Saya tidak ada praktikum, tapi secara administrasi kita tetap diminta ya untuk mengupload hal-hal yang memang harusnya digunakan untuk praktikum. Makanya saya upload video ke sana. Silahkan kalian download. Saya mencari yang paling minimalis ya. Ya setidaknya nggak terlalu mengurangi kuota kalian lah. Itu sekitar 17 mega. Ya, yaitu isinya adalah seputar desain grafis. Jadi apa sih desain grafis? Bagaimana konsep desain grafis itu dan sebagainya. Ya, seputar desain grafis secara singkat. Karena itu memang salah satu syarat kalian ya, kita bukan kalian, saya dan kalian melakukan sebuah pembelajaran online. Jadi salah satu buktinya adalah ada aktivitas saya mengupload dan kalian mendownload. Ya, oke. Itu materi. Kemudian yang keempat adalah tugas. Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada mata kuliah yang sudah kita lewati bersama ya di 3 semester ini ya, 4 ya. Ini keempat, kalian keempat. Ya, kalian pasti sangat paham bagaimana fungsi tugas, di mana ketika beberapa mata kuliah yang memang berorientasi nanti ya pada pembelajaran yang kelima yaitu project, tugas menjadi salah satu hal terpenting dan memiliki bobot tertinggi biasanya. Nah, dalam poin pengumpulan nilai akhir, tugas itu memiliki porsi yang cukup tinggi untuk dapat mensupport kalian ketika kalian tidak mendapatkan nilai maksimal di UAS dan UTS, misalkan seperti itu. Nah, tugas di sini, tugas pasti satu, saya punya tugas mandiri. Ya, tugas mandiri yang dilakukan oleh mandiri atau oleh masing-masing. Kemudian yang kedua ada tugas kelompok, ya, yang berkelompok. Dan kemudian yang ketiga, yang pasti kan sudah tahu juga, setiap minggu saya akan ada tugas praktikum dengan tujuan untuk lebih memperkenalkan kalian dan membiasakan kalian dengan teknik-teknik yang sudah dipelajari. Ya, tugas itu pasti akan selalu berhubungan dengan materi terakhir ya, yang materi praktikum terakhir yang memang kita lakukan tiap minggu. Jadi tadi tujuannya ya, karena ini sudah sebuah aplikasi yang sebenarnya misalkan seorang otodidak pun itu bisa ya mempelajari ini gitu kan, walaupun dengan informasi-informasi yang dia dapatkan secara mentah di luar. Karena ini sebuah aplikasi yang terpasang, salah satu cara untuk dapat ya mempercepat kita menguasai teknik-teknik adalah dengan berlatih. Ya. Dengan latihan yang sering ya, latihan yang terus-menerus itu membuat kita lebih terbiasa ya, dan lebih mudah untuk memahami teknik-teknik yang memang bisa digunakan ya. Kenapa begitu? Karena ya namanya aplikasi kalau nggak banyak digunakan lupa pastinya. Makanya perbedaan expert dan basic adalah orang-orang yang kemudian dikatakan expert itu biasanya adalah orang yang memang sudah terbiasa menggunakan, baik secara pekerjaan atau hobi. Nah, kalau kalian hobinya menggambar, kalian hobi untuk mencoba hal baru, itu mungkin hal yang seru. Makanya selalu saya tanamkan ke mahasiswa-mahasiswa saya ketika praktikum ya dulunya ya offline ya, sayang kita belum bisa offline, adalah ketika kalian sudah membuat ya atau kalian mencoba teknik-teknik Corel untuk membuat desain, jangan asumsikan itu sebagai suatu kegiatan belajar ya. Asumsikanlah itu sebagai sebuah kegiatan untuk menyalurkan hobi atau bermain dengan menggunakan Corel. Itu akan lebih menyenangkan, serius. Akan lebih menyenangkan ketika kita bermain, kita akan merasa tidak punya beban ya. Saya juga tidak akan menuntut kalian untuk membuat yang paling baik, tidak. Jadi konsep
Misalkan saya minta kalian untuk membuat beberapa desain dasar nih, gitu kan. Saya tidak akan menuntut kalian untuk menjadi langsung baik. Bahkan malah tanda tanya ketika di pertemuan sebelumnya kalian mengatakan saya masih basic, belum pernah coba pakai, Pak. Tiba-tiba ketika saya cobakan memberikan sebuah desain basic ke kalian dan besoknya kalian buat secara sempurna, itu jadi pertanyaan bagi saya. Ya, bukan meremehkan, tapi tidak logis ketika seorang basic hanya mencoba sekali dan langsung dapat maksimal, ya. Biasanya akan ada tahapan-tahapan. Kenapa? Karena saya bilang tadi yang namanya menggunakan Corel untuk membuat, otomatis kita harus lebih detail. Jadi ketika kita pakai Corel itu, karena Corel itu berfokus pada penggabungan titik. Jadi biasanya ada beberapa sudut-sudut kecil yang memang harus sering kita pantau, ya, untuk melihat keseimbangan, untuk melihat keharmonisan, dan bagaimana gradasi pewarnaan dari beberapa bagian-bagian yang objek yang kita kembangkan. Karena gini, Corel itu hanya memiliki 2 objek dasar, ya, yaitu lingkaran dan segi 4. Ya, atau kita nanti lebih banyak menyebutnya sebagai rectangle, ya, dan ellipse misalkan seperti itu. Nah, nanti kita akan lebih banyak mengembangkan itu. Jadi lingkaran dan segi 4 itu dikembangkan menjadi banyak sekali hal yang sudah kalian lihat pada desain. Mau desain baju, mau desain beberapa gambar, mau desain cover dan sebagainya, itu sangat memungkinkan. Oke, kemudian yang kelima, metode pembelajaran yang saya lakukan adalah project, ya, mata kuliah yang berbasis project. Kenapa begitu? Walaupun hal ini, ya, baru dilaksanakan untuk kepentingan KKNI dan kepentingan yang berhubungan dengan kampus Merdeka Belajar, ya. Tapi saya memang sudah lama sebenarnya menerapkan proyek ini, karena prinsip saya ketika kalian membuat desain, ya, kalian butuh beberapa langkah, kalian juga butuh beberapa tahapan. Dan kemudian desain itu tidak bisa dilakukan dengan waktu yang sudah ditentukan ketika kalian baru mencoba dan baru belajar. Ketika kalian misalkan hanya diberikan waktu 1 jam nih, selesaikan sekarang buat desain ini, kalian nggak akan bisa, kecuali kalian ekspor. Ya, tidak meremehkan, tapi setidaknya, ya, kalian belum terbiasa dengan fitur yang ada di sana. Kemudian kreativitas juga biasanya lebih atau tidak bisa dipaksakan hanya dengan beberapa waktu. Nah, makanya proyek ini menjadi target saya, karena nanti seperti video kemarin, jadi nanti di ujian praktikumnya kalian akan saya minta untuk menyelesaikan sebuah proyek desain, ya. Dan penyelesaian proyek desain itu, kalau kemarin itu adalah dilakukan untuk per kelompok, sekarang dilakukan secara individu. Nah, proyek desain apa yang dibuat? Proyek desain yang dibuat karena sebenarnya kalau ketika saya menjelaskan tentang general desain grafis itu adalah sebuah pembuatan desain yang banyak dibuat untuk mensupport penerbitan. Salah satunya adalah percetakan. Ya, penerbitan itu bisa dilakukan di mana saja. Penerbitan ketika kalian menganggap untuk membuat kaos misalkan, berarti kita menerbitkan sebuah objek, yaitu tadi baju yang berbentuk kain misalkan dan sebagainya. Jadi sebenarnya ketika kalian untuk prinsip dalam mempelajari desain grafis, ya, asumsikan desain grafis itu menjadi sebuah kegiatan dalam membuat desain yang disiapkan sebagai bagian pada penerbitan.
Jadi suatu objek yang memang tercipta pada proses-proses penerbitan itulah desain grafis. Ya, jangan mengasumsikan bahwa desain grafis itu salah satu bagian dari desain interior, yaitu mendesain sebuah ruangan. Bukan. Atau mengasumsikan untuk membuat desain denah sebuah blueprint gedung misalkan. Bukan. Ya, itu beda lagi gitu kan. Jadi ketika kalian mempelajari desain grafis, yang dipelajari adalah bagaimana kita membuat sebuah desain yang dipersiapkan sebagai bagian dari penerbitan. Penerbitan macam-macam, salah satunya adalah percetakan misalkan. Nah, makanya ketika kalian lari ke percetakan atau ke digital printing, biasanya di sana disediakan ya orang-orang yang sudah standby depan laptop atau komputer yang kerjanya adalah membuat desain. Nah, jadi ketika kalian mengatakan desain grafis nih, orientasinya adalah buat objek untuk diterbitkan, baik penerbitan secara umum ataupun penerbitan secara khusus. Penerbitan itu bisa ke media apapun, ya, bisa dengan kertas yang sering kita lihat di koran dan sebagainya, misalkan di konveksi, di kain. Kemudian kita bisa munculkan itu sebagai di kaos-kaos kita, di baju-baju kita, ketika kalian pesan apa dan sebagainya. Atau di beberapa media-media lain, salah satu contohnya adalah gelas misalkan. Nah, kan bisa tuh desain semuanya ke sana. Jadi apapun objeknya itu hal yang berhubungan dengan penerbitan. Tapi ketika objek tersebut dibuat, ya, untuk didesain, itulah desain grafis. Jadi jangan asumsikan desain grafis menjadi sebuah desain yang bermacam-macam. Desain grafis hanya berfokus pada sebuah bahan yang nantinya diterbitkan. Ya, ingat. Oke, itulah desain grafis. Jadi ketika saya mengumpulkan proyek, ya, membuat sebuah proyek, jadi saya memang akan lebih fokus kepada hal yang sudah saya tentukan di awal. Nah, proyek di sini saya sebutkan lagi, kalian akan saya minta untuk membuat cover buku. Itu hal yang sederhana. Tapi cover buku yang saya minta ke kalian adalah sebuah cover yang belum pernah dibuat. Ya, belum pernah dibuat itu berarti jangan kalian mengadopsi, apalagi kalian menduplikasi ya cover-cover yang sudah ada, terutama di internet. Pasti saya akan ketahuan karena kan kita sama-sama pakai internet yang sama ya, dan saya bisa browsing. Nah, melihat sepintas boleh, tapi kemudian jangan terlalu fokus atau terlalu terinspirasi dari objek yang kalian lihat. Ya, ketika kalian ini melihat cover nih bagus nih, kemudian saya coba ngebuat desain, tapi saya lihat terus, akhirnya apa? Saya akan mencoba membuat desain saya itu semirip mungkin dengan objek yang dilihat. Nah, jangan seperti itu, nanti jatuhnya ke plagiasi. Jadi cukup misalkan kalian lihat nih, menarik. Ya, pelajari aja hal mungkin yang bisa kita masukkan ke desain, kemudian coba buat sendiri. Karena ya yang namanya pewarnaan, gradasi, mungkin banyak yang mirip-mirip, tapi setidaknya ketika kalian hanya melihat sebuah objek sebagai salah satu inspirasi, itu akan berbeda hasilnya. Tidak terlalu terlihat sebagai sebuah hasil duplikasi. Kemudian selain itu, ya, karena saya sudah bilang bahwa kalian untuk membuat cover, jadi sudah mulai bisa ditentukan. Nah, teknisnya bagaimana, kemudian temanya apa dan sebagainya, itu belum saya tentukan. Tapi setidaknya saya akan mengatakan bahwa cover buku yang kalian buat nantinya itu adalah sebuah cover buku yang tidak ada terbitannya. Jadi memang tidak pernah ada, ya. Nah, kalau biasanya itu mahasiswa saya minta bikin 3, ya. Maksudnya 3 itu adalah satu yang berbentuk, kalau desainnya tetap satu yang berbentuk digital, ya, yang masih dengan format Corel.
Kemudian yang kedua, yang sudah diubah menjadi sebuah format lain, ya JPEG biasanya, JPG. Kemudian yang ketiga adalah hasil cetaknya. Dulu biasanya saya minta kalian mengumpulkan ke kampus yang memang sudah pure berbentuk buku. Kenapa? Karena di sini kita tidak hanya membuat sebuah desain, bukan desain grafis ya, tapi penerbitan grafis dan elektronik. Jadi selain kalian membuat desain, kalian pun sudah bisa memperkirakan dan melihat hasilnya ketika dicetak. Nah, biasanya saya minta mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Isinya apa, Pak? Dulu sih isinya saya bebaskan. Saya bikin bebas. Ya. Atau kemudian kalian juga akan saya libatkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen, misalkan. Ya, dosen di kita itu kan ada penelitian, ada pengabdian. Nah, salah satu outputnya adalah poster, misalkan. Nah, kalian akan saya berikan beberapa tema, ya, yang mungkin bisa kalian gunakan sebagai salah satu tugas mandiri kalian nantinya. Jadi saya minta kalian untuk membuat desain untuk misalkan artikel-artikel atau tulisan-tulisan dari dosen-dosen kalian. Nah, itu seperti itu. Jadi, terkadang gini nih, kita kan ingin membuat tapi kita nggak punya topik, kita nggak punya bahannya. Jadi, saya akan carikan kalian bahan untuk sebagai salah satu uji trial kalian dalam membuat desain. Nggak apa-apa, nggak bagus juga nggak apa-apa, karena inilah proses pembelajaran. Nah, oke, kita kembali ke proyek tadi. Kemudian dari proyek itu sendiri, nanti kalian akan saya minta bukan hanya membuat cover depan ya, cover depan, cover belakang, dan punggung buku. Jadi nanti dalam satu desain itu ada 3 dimensi ya, yaitu depan, belakang, sama punggung. Punggung itu yang di mana? Punggung itu yang pojok tuh. Nah, berarti setidaknya kalian harus bisa menentukan nih, tebal isi buku saya nanti berapa. Kemudian pewarnaannya seperti apa, dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan lihat pada perkembangan dalam perkuliahan. Oke, selanjutnya nilai. Nilai, kalau kalian lihat di sini tugas 25, padahal tadi bilangnya yang tertinggi, Pak. Ingat, UAS adalah penggabungan antara teori dan praktikum. Jadi ini juga mungkin menjawab beberapa pertanyaan, ya. Dan mungkin ya ada yang ingin bertanya tapi belum tersampaikan semester kemarin. Ketika kalian menemukan nilai UAS kalian itu berbeda dari nilai yang sudah muncul di layar kalian ketika UAS itu dilaksanakan, ya, secara daring. Misalkan, Pak, saya di UAS-nya nilai saya 100. Kenapa tiba-tiba ketika jadi nilai akhir UAS saya jadi turun ke 80 misalkan, atau ke 90. Ya itu tadi jawabannya. Karena UAS di sini adalah penggabungan antara UAS teori dan UAS praktikum. Nah, memang kemarin kebanyakan, karena ini juga kelompok, pasti nilai akan dibagi atau terbagi. Kemudian nilai penilaian sesuatu proyek yang memang dibuat di rumah pada masa-masa tertentu dan dalam sebuah proses panjang, itu pasti akan lebih susah dibandingkan penilaian suatu kegiatan yang langsung jadi secara langsung yang sudah dikasih waktu. Itu pasti. Ya, kenapa? Karena kalian punya kesempatan lebih banyak untuk mengeksplor, lebih banyak untuk memaksimalkan teknik dan sebagainya. Nah, dengan dua hal itu, ya, positifnya kalian punya waktu yang banyak ya secara konsep ya, karena proyek ini sudah ditentukan di depan. Kemudian kayak kemarin video sudah ditentukan di depan, kalian punya waktu yang cukup banyak ya, sampai 6 bulan kan ya, secara catatan ya 6 bulan, setidaknya 4 bulanan lah kalian bisa mengeksplor dan sebagainya misalkan. Dan kalian cukup mengumpulkan itu. Nah, negatifnya adalah ketika itu punya waktu yang banyak, ya, kekurangannya, maaf, bukan negatifnya ya. Berarti saya juga akan menerapkan cara penilaian yang berbeda. Akhirnya ketika saya menerapkan itu, ya memang banyak yang nggak maksimal. Ya, kemudian itu saya gabungkan dengan nilai UAS teori. Penggabungannya tidak
diambil rata-rata ya, nggak pakai min ya. Nggak kemudian ditambah dibagi 2, tidak. Karena ada beberapa komponen yang harus saya pertimbangkan. Ya, misalkan saya merasa bahwa progres ini itu lebih besar, ya akan saya berikan nilai yang berbeda, misalkan seperti itu. Jadi kalau kalian kemarin tanya perbandingan UAS teori dan praktikum berapa Pak gitu. Ketika kalian presentasi, saya akan melihat bagaimana konsep presentasi kalian. Jadi ketika presentasi kalian maksimal, nilai perbandingan saya akan lebih maksimal. Mungkin bisa 80 dibanding 20 misalnya. Maaf, bukan, enggak sebesar itu. Saya kemarin maksimal memberikan nilai terbesar itu perbandingannya kisaran angka 6768 lah. Persen ya, bukan 6768 nilai ya, bukan. Persentase. Ya, misalkan teorinya saya buat 67 misalkan. Kemudian praktikumnya itu saya buat misalkan sisa dari 67-nya berapa, hampir ke 100%. Nah, itu baru saya bagi. Beberapa pertimbangan-pertimbangan saya memang ya saya akan lihat bagaimana tingkat kesulitan kalian, terus bagaimana progres yang sudah kalian buat dalam menyelesaikan itu. Oke, kemudian selain tugas ada 2 lagi, yaitu kuis dan sikap. Ya. Kenapa itu saya pisah? Karena memang si kuis juga kita pasti punya evaluasi sendiri ya, itu cukup 5%. Walaupun sebenarnya kuis itu juga menjadi bagian dari sikap. Ya, sebenarnya kalau kalian lihat di situ berarti nilai sikap adalah 20%. Sikap apa saja ya? Apa saja sih yang muncul di sikap kalau ketika kita lihat daring ya. Sikap di sini adalah sebuah perwujudan dari progres kalian. Jadi kan yang namanya kuliah itu kan bukan hanya UAS sama UTS, bukan hanya UTS, UAS tugas, bukan. Tapi ada beberapa proses ya. Keterlibatan mahasiswa, kemudian bagaimana kalian memaksimalkan waktu yang disiapkan, lalu kemudian bagaimana progres selama kalian mengikuti perkuliahan ya. Saya nggak pernah mau ketika ada mahasiswa nggak pernah datang, nggak pernah ngerjakan tugas, tapi tahu-tahu UAS sama UTS-nya ada. Ya karena ini daring masih sangat memungkinkan sih itu. Ya karena ini daring kan, jadi ibaratnya kan, apalagi semester kemarin ya. Semester kemarin itu kan karena masih uji coba sistem, jadi pokoknya semua yang ada dan dianggap peserta itu pasti bisa ikut UTS dan UAS. Walaupun dia nggak pernah muncul dalam perkuliahan. Nah, itu ternyata dimanfaatkan oleh beberapa orang ya untuk bisa ujian tanpa harus ikut progresnya. Logikanya nggak mungkin dia bisa ngerjain. Kan gitu kan, orang yang datang tiap hari saja itu nggak cukup sulit untuk mendapatkan nilai 100. Apalagi yang nggak pernah muncul tahu-tahu UTS-nya ada. Nah, itu sempat ada beberapa orang seperti itu. Nah, itu nggak mungkin. Saya juga tahu progres kalian tiap saat, ya saya akan memberikan nilai E, bahkan D. Makanya kalau misalkan kalian tetap dapat nilai di UTS dan UAS kalian, oke, tetap saya masukkan ke sana. Tapi nilai yang lain 0, percuma. Mau seperti apapun menegosiasikan ke saya untuk menaikkan nilai, saya nggak akan bisa. Karena memang itu bukan hak kalian gitu. Nah, itu masuk ke nilai sikap. Ya, oke, saya lanjutkan karena waktu kita terbatas ya. Oke, ini adalah materi sebelum UTS. Ya, jadi ada 3 hal yang akan kita fokuskan pada kegiatan sebelum UTS, yaitu satu, pertama penerbitan ya, kita akan mempelajari konsep dan media. Karena di sini ingat kita bukan hanya desain grafis. Kemudian yang kedua, manajemen desain grafis itu sendiri. Yang memang di sini saya akan fokuskan pada tiap pertemuan di praktikum hanya untuk lebih memaksimalkan Corel. Kemudian kita juga akan mempelajari teknis-teknis dalam manajemen penulisan. Mulai bagaimana seorang penerbit itu berpikir dan melihat sebuah hasil dari penulis, sampai kepada bagaimana
seorang penulis itu membuat beberapa teknik dalam menuliskan kegiatannya misalkan. Nah, itu kan ternyata dua konsep yang berbeda. Karena apa? Karena kita kadang nggak tahu nih bagaimana langkah kita ke depan. Ya, siapa tahu kalian punya hobi dan bakat menjadi seorang penulis. Ya, kita kan nggak tahu bagaimana kita ke depan. Ketika kemudian saya mengatakan penerbitan, ya salah satunya adalah percetakan. Nah, beberapa percetakan itu memang menjadi bagian untuk mewujudkan sebuah tulisan, kan gitu kan. Apalagi saya juga punya percetakan di sini ya, di Semarang. Jadi saya tahu bagaimana progres itu yang memang suatu hal yang berbeda ketika kalian melihat ini ya, printing, kemudian kalian lihat di percetakan itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, dulu itu mahasiswa saya minta studi banding atau observasi ke beberapa tempat ya untuk untuk membandingkan hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan ya, percetakan, ke printing misalkan atau ke sablon. Jadi mereka bisa melihat perbedaannya di mana. Tapi sekarang karena pandemi mungkin cukup sulit untuk dilakukan ya. Nanti kita akan memberikan solusi-solusi lainnya. Nah, di sini nanti saya juga akan memperlihatkan kalian bagaimana proses penerbitan itu bisa dilakukan. Ya, salah satunya di percetakan. Ya, setidaknya di sana saya lebih cukup banyak pengalaman karena saya sampai sekarang pun masih melakukan bisnis itu. Ya, jadi saya akan coba menjelaskan ke kalian proses-prosesnya. Mulai langkah apa sih yang dilakukan, kemudian sampai finishing ya. Kita kemudian menyebutnya binding itu seperti apa dan sebagainya. Nah, itu kan akan saya perlihatkan dan tunjukkan satu persatu sehingga setidaknya ketika kalian berada di perpustakaan nih misalkan, salah satunya bisa membuat sebuah konsep ya, misalkan bisa membuat SOP misalkan yang berhubungan dengan hasil untuk bisa dicetak dan menjadi koleksi di sana. Itu kan banyak sekali kegunaannya. Oke. Next, setelah UTS, jadi saya memang akan banyak fokus ke project ya. Makanya akan banyak muncul materi-materi yang lebih banyak ke grafis seperti teknik desain lewat buku. Kenapa saya lewat buku? Karena memang fokus project saya ada di cover buku ya, cover bukunya. Jadi kan saya harus mempertimbangkan untuk memberikan langkah-langkah dalam membuat layout desain buku. Seperti apa? Kemudian perancangan isi seperti apa, dan animasi yang bisa kalian tambahkan di sana seperti apa. Pak, nanti kan dicetak, kalau animasi kan gambarnya bergerak seperti apa. Nah, kita akan pelajari satu persatu bagaimana konsep animasi bergerak dan tidak bergerak. Kemudian di pemasaran dan distribusian nanti kita juga akan cukup banyak mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan elektronik. Nah, memang penerbitan elektronik ini mungkin tetap saya masukkan ke sini, tapi bukan menjadi prioritas saya untuk praktikum. Kenapa? Karena salah satu penerbitan elektronik yang ada di dunia kita ya, di PDS adalah digital. Nah, perpustakaan digital itu sendiri kan sudah cukup banyak dikembangkan dan cukup lengkap menurut saya. Itu dibahas nanti ketika kalian mengambil mata kuliahnya Pak Danang ya, perusahaan digital. Karena salah satu produknya memang digital ya, dan repository. Nah, itu kan cukup banyak dibahas di sana. Bahkan kan akan di perusahaan digital itu lebih didetailkan mulai cara membuat seperti apa, kemudian maintenance-nya seperti apa dan sebagainya. Nah, saya rasa itu akan lebih like di sana karena itu memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sama seperti kita membuat desain. Desain itu kan ketika kalian mempelajari Corel, kan tidak bisa hanya mempelajari dari 1 atau 2 kali pertemuan, tidak. Nah, memang di sini cukup banyak hal yang harus kita mulai dan ulang ya dalam membuat desain. Nah, makanya saya akan lebih berfokus kepada Corel sebenarnya di sini. Tapi tetap saya memperkenalkan dan menunjukkan ke kalian bahwa konsep penerbitan elektronik itu tuh seperti ini. Kemudian dalam konsep penerbitan elektronik kita akan cukup banyak melihat, cukup banyak mengembangkan
artikel-artikel digital dengan memanfaatkan yaitu tadi ya platform-platform digital. Salah satunya yang digunakan pada perpustakaan digital. Nanti kalian akan mempelajari beberapa aplikasi yang cukup familiar dan cukup banyak dipakai di dunia. Ya, salah satunya mungkin yang paling terkenal ada ePrint ya. ePrint kan kalau kalian sering melihat artikel-artikel ilmiah kan ada di beberapa kampus-kampus negeri, misalkan besar di Indonesia kayak ePrint UI, ePrint Undip, misalkan ePrint Unair, ePrint Unpad, dan sebagainya. Biasanya ePrint itu digunakan untuk salah satu bagian, salah satu repositori mereka. Nah, kita belum punya IRC, itu baru mau dikembangkan. Karena memang kemarin terjadi mispersepsi ya, antar prodi kita maksudnya PPDSI yang di sini membantu perusahaan untuk menyampaikan ternyata persepsi yang dipahami oleh beberapa pejabat-pejabat lama itu berbeda. Yang namanya repositori itu ya perpustakaan, ya webnya perusahaan itu pemahaman mereka. Padahal sangat berbeda kan prinsipnya kan. Karena ketika kita mempelajari repositori, berarti kita harus bisa membuat sebuah database ya, sebuah platform digital yang isinya semua ada karya ilmiah. Baik karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen maupun karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa. Nah, salah satunya ya itu tadi, karya ilmiah kalian itu kan skripsi. Ya, skripsi itu harus diupload. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyebarluaskan hasil karya mahasiswa sehingga meminimalis plagiasi. Semakin banyak dibuka secara bebas, ya, semakin banyak orang melihat, ya, orang akan semakin takut untuk menduplikasikan, simpelnya seperti itu. Nah, itu salah satu hal ya yang sedang dipersiapkan sekarang di IRC, yaitu membuat repositori. Oke, kemudian selain repositori, kita juga akan diminta untuk lebih banyak mempelajari aplikasi-aplikasi digital ya. Salah satunya dulu aplikasi yang cukup terkenal dan dikembangkan di Indonesia yaitu GDL ya, Ganesha Digital Library. Nah, itu dikembangkan oleh ITB. ITB, bagaimana ITB mencoba mengembangkan beberapa aplikasi. Kemudian ada Greenstone, yaitu ada juga. Kemudian kayaknya Slim sudah mulai mengarah ke sana. Ya, jadi kalau ketika kita melihat hal itu kan merupakan sebuah penerbitan elektronik. Tapi cara pengembangannya memang lebih banyak dibahas pada mata kuliah tersebut, yaitu mata kuliah perusahaan digital oleh Pak Danang. Ya, oke. Itu di sini cukup lengkap ya. Jadi editing, kemudian ada rangkuman grafis buku, ya. Dan itu. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa kalian nanti terapkan selama 1 semester, ya. Ada beberapa materi, kemudian juga silahkan kalian download videonya di sana, ya. Salah satu aktivitas kalian juga secara sekilas ya, secara cepat bisa sedikit mempelajari apa sih itu manajemen desain grafis dan sebagainya. Oke, karena memang waktu saya terbatas ya, saya tahu kalian 9.50 ini sama Bu Indah ya. Dilanjutkan sama mata kuliah Bu Indah ya. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau bertanya? Itu cukup cuma punya 1 jam. Ada yang ingin bertanya tentang perkuliahan? Ada? Ada nih. Oke. Kalau nggak ada, ya sudah. Gimana? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi, dalam 1 semester ini, kita semua pakai aplikasi Corel Draw ya, Pak? Betul. Corel, yang paling utama Corel. Itu Corel memang bisa untuk buat animasi ya, Pak? Saya baru tahu. Biasanya buat gambar-gambar gitu, Pak. Iya, justru salah satu kelebihan Corel itu adalah dia bisa menciptakan animasi dari gambar. Nah, makanya nanti kita coba bersama-sama. Bisa menciptakan animasi ya, membuat ya. Animasi itu bisa dengan menggunakan Corel. Nanti makanya kita coba deh salah satu
tekniknya nanti kan ada animasi kan. Animasi gambar bergerak dan gambar tidak bergerak. Makanya nanti kita coba menggunakan Corel seperti apa sih. Tuh. Ya memang saya akan lebih banyak pakai Corel dibandingkan aplikasi yang lain. Karena menurut saya aplikasi yang memang masih dipakai bahkan secara profesional dalam membuat desain adalah Corel, bukan Photoshop. Kalau Photoshop itu lebih banyak untuk mengedit sebenarnya. Kalau yang ngedit apa, menambahkan apa, ya itu lebih mudah. Bukan mudah sih ya, maksudnya lebih terbiasa dengan Photoshop. Kalau mudah dan tidaknya kan tergantung pembiasaan. Tuh, ya. Berarti kita tolong siapkan aplikasi Corel. Saya biasanya pakai X4. Menurut saya cukup lengkap fiturnya dibanding yang lain, tapi silahkan kalau kalian pakai yang lain juga nggak apa-apa. Bahkan kalau kalian masih di bawah X1, X3 juga nggak apa-apa, X1, X2 juga boleh lah. Yang penting bisa dipakai dan digunakan. Nanti saya akan sesuaikan format itu di versi terendah. Ketika kalian ingin save, saya pastikan itu masuk ke versi terendah, jadi semua aplikasi bisa ngebuka. Misalkan kalian pakai X4 nih, kalian pakai X3, X2 pun bisa gitu loh intinya seperti itu. Jadi memang nanti pada saat kalian save as, itu saya minta kalian save as-nya ke Corel 11. Jadi semua versi bisa membuka itu. Ya. Jadi siapkan Corel ya. Silahkan siapkan Corel. Saya bisa upload sih, tapi kan besar sekali ya kalau saya uploadnya untuk aplikasinya ya. Instalasinya itu kalau nggak salah sekitar 500 mega. Jadi kan terlalu besar kalau saya upload ke layar. Cuma nanti misalkan saya dapat portable-nya, saya nggak menjanjikan itu asli ya. Tapi kalau misalkan saya dapat portable-nya, nanti coba saya upload deh. Betul bisa jadi aplikasi yang kalian bisa gunakan. Kalau portable kan nggak terlalu memakan tempat. Cuma dia memang nggak bisa memaksimalkan fitur, bedanya cuma di situ doang. Oke, gitu ya. Assalamualaikum, Pendra. Ya, silakan. Itu Pendra, akhirnya kalau nggak salah habis ini jasa rujukan informasi, Pak. Ibu Indahnya udah masuk, Pak, itu, Pak. Oh ya, oke. Kalau gitu itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan ya, karena saya memang mengambil jatah ya yang belum jatah saya memang harusnya kan siang kan, jadi ya sudah kita akhiri saja. Begitu yang akan saya sampaikan. Kemudian untuk praktikum silahkan kalian download aja videonya biar kalian tercatat sebagai praktikum ya. Terima kasih. Saya kita akan mulai minggu depan. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.